Halo guys, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Jadi udah lama ya nggak di depan kamera. Teman-teman banyak yang nanya, kenapa bang jarang update? Aku kan udah nggak update berapa bulan ya. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya 5 bulanan lah ya. Soalnya aku Januari akhir udah mulai update lagi. Jadi singkat cerita guys, kan kemarin di vlog-vlog sebelum aku tayang ini itu kan aku lagi liburan ya di kota Malang gitu. Terus otomatis hewan-hewan yang ada di rumah yo nggak tak bawa, tak tinggal gitu loh. Dan biasanya ada kiper, tapi kipernya kan nggak setiap hari tidur di sini gitu guys. Jadi pulang pergi lah istilah gitu. Nah, singkat kata gitu. Jadi aku sekalian mau ngomong di sini. Ada kejadian yang menurutku kejadian kriminal ya, meskipun cuma hewan gitu. Jadi ada dua kadal di tempatku yang hilang, dicuri gitu. Apa kadalnya ada di sini? Dulu kan ada 3 panana. Yang panangan aku sendiri yang aku beli itu 2, terus sama hadiah ulang sekolah di hampers lah ya, hampers lebaran tuh 1 dari kakakku. Yang hilang tuh yang punya aku sendiri, yang dulu tempatnya di sini guys. Di sini ini udah bersih nih. Sama di sini guys, karena cenderung lebih jinak gitu loh. Kalau yang ini kan masih agak hising nih. Ini kemarin habis mangan mencit loro guys. Nah ini kandangnya Eka juga bersih. Apakah hilang? Tidak guys, tenang, aman. Jadi si Eka tuh tak pindahkan di sini guys. Nih, ini ada si Eka, tak pindahkan di sini. Jadi sebetulnya si Eka itu ada sedikit masalah kesehatan gitu guys. Setelah tak tinggal, mungkin karena pencuri ini tuh sebelumnya pernah mengambil Eka, terus si Eka EKG, terus beating atau gigit dan sebagainya, terus stres guys, nggak mau makan selama berbulan-bulan. Dan itu adalah salah satu penyebab aku nggak fokus buat konten lagi guys, karena bener-bener fokus buat nyembuhin dia juga gitu. Terus sih guys, ini ada kadal warna-warni yang kita jemur. By the way, itu keluarga baru guys, jadi dan masih baby, jadi ini perlu jemur. Mumpung Solo ini hari ini cuacanya lumayan bagus. Ini samping rumahku panasnya lumayan bagus ya. Jadi aku mau menjemur mereka guys. Terus si Eka ini sambil aku ngasih racian ke air rendeman di dia ya, aku pakai Sumax. Ini kurang lebih 2 liter lebih ya ini ya airku ya. Biasanya tak kasih 2 sendok guys. Ini terus dia aduk deh. Ya, sekarang kita coba ambil EKI, apakah karakternya berubah? Sehingga nah yo ora berubah banget lah guys ya, karena posisi dia juga lagi nggak fit, nggak kayak sebelumnya ya. Jadi kita akan coba ambil si Eka nya guys. Si Eka, kalian kalau mau nanya kabarnya si Eka guys, kita jemur dulu si Eka nya di sini guys.
gitu kan sih kak. Ini sambil aku cerita-cerita wae gitu, biar dia sambil berjemur sambil berendam juga dengan air kesehatan. Aduh, jadi memang rada hektik ya, maksudnya kejadian itu terlalu bertubi-tubi, dan aku sendiri feelingku si Eka ini sekarat gitu, karena udah berbulan-bulan gak mau makan, cuma merentok gitu. Sempat aku tanya-tanya sama anak-anak komunitas juga, sepertinya itu antara pilek sama masalah pencernaan gitu guys, karena tak coba makanan apapun awalnya nggak mau gitu, kecuali tikus-tikusan. Jadi pernah tak kasih dubia dia nggak mau, biasanya lahap banget dubia itu, meskipun usianya Eka tuh kurang lebih hampir 2,5 tahun ya, karena aku ngambilnya juga nggak kecil-kecil banget kan. Terus dia tuh nggak mau, terus tak kasih. Dia biasanya favoritnya itu kepala ayam, juga dia nggak mau. Mencoba tikus itu aku pernah nyoba sekali pakai ASF guys, jadi atas mencit itu juga dia nggak mau gitu. Akhirnya aku bingung 7 keliling beli obat segala macam online dan lain sebagainya, itu tetap aku terendam Sumax sih, karena menurut pengalamanku Sumax itu menaikkan antibodi gitu loh guys. Jadi aku pakai Sumax, di air minumnya juga ada kasih Sumax terus, dan itu tak lakuin setiap hari, every single day tak jemur gitu, tak jemur, tak rendam kayak gini. Nah wis ngene iki, every single day tak jemur, tak apa namanya istilahnya tak rendam juga pakai air jamu ini. Terus beberapa minggu belakangan aku nyoba pakai obat unggas itu guys, apa itu namanya, obat flu itu, Tetakrol atau apa gitu. Aku nyoba buat sepetin ke mulutnya dia gitu, karena gini unik guys, kalau usia-usia kayak gini ya juvenile lah ya, juvenile, nek orang raptor nyebutnya juvenile gitu, nek anak-anak raptor biasanya nyebutnya juvenile, nggak ada juvenile gitu, ada juvenile. Usia-usia juvenile kayak gini harus 2 orang guys, karena orang satu biasanya kewalahan gitu loh. Dan aku ya gimana ya, aku sendiri. Terus sorry guys, kita sih kok rotok ngeblur gitu loh. Mungkin lensanya ada sesuatu ya, rotok blur apa pola guys ya. Jadi ya gitulah, pokoknya si Eka lagi berjuang melawan sakitnya gitu. Terus ya sudah, ini udah mulai membaik gitu. Dan aku kemarin nyoba beli anakan mencit, baby-babyan mencit guys di sini guys. Bebas pada tidur, ini yang lainnya pada sembunyi. Jadi mencoba tak kasih mencit tuh dia bagusnya mau makan guys, jadi langsung lahap makannya. Habis mencit 5, jadi di awal coba aku tak kasih 3 mau, terus 4 hari setelahnya atau 5 hari setelahnya tuh baru tak coba lagi, cuma tak kasih 2 tok. Aku nggak mau dia terburu-buru tiba-tiba makannya banyak terus sudden death gitu, aku menghindari itu guys. Makanya aku nyoba deh sedikit-sedikit. Makanya itu aku mencoba untuk eksis lagi atau konsisten lagi buat bikin video lagi guys, karena ini sebuah legacy juga gitu. Nek gambarnya blur sorry ya guys ya, soalnya kemungkinan lensa aku ada yang kena jamur mungkin, karena udah berbulan-bulan gak tak pakai guys. Yang penting informasinya tersampaikan gitu ya. Jadi ya beginilah. Terus ada anak-anak warna-warni, tapi nanti tak
bahas di lain video ya guys. Jadi kalian yang nanyain Eka mana dari kemarin yang banyak yang nanya di kolom komentar pas aku mulai aktif upload lagi, meskipun agak telat ya uploadku. Itu kabar Seka ya lagi proses penyembuhan, tapi so far ini lebih bagus kabarnya gitu guys daripada yang kemarin gitu, lebih bagus, lebih oke. Cuma ya itu perlu lebih rajin jemur sama istirahat aja deh. Kalau dulu aku masih full lampu ya dari siang biasanya sekitar jam 12 gitu tak lampu sampai sore, terus tak matiin lagi, besoknya seperti itu. Terus musim hujan ini biasanya aku dari pagi sampai sore tak kasih lampu. Tapi karena kemarin lagi-lagi ketololanku ya kan, jadi aku pakai watt yang lumayan rada besar lah. Bodohnya aku itu mikirnya sederhana banget kan, wah mungkin segini wattnya tuh kurang, aku naikin lagi gitu loh. Jadi aku pakai 75 watt, itu pun yang lampu malam, lampu tidur gitu loh. Jadi UVA tapi lampu tidur gitu loh, warnanya kalau salah warna biru. Nah besok paginya itu dia kayak wobbling gitu loh guys, jadi kayak nabrak gitu. Nanti kalau ada video ini bisa tak sisipin guys. Jadi kayak bingung gitu loh, nabrak dan terus gigitin apa yang ada di samping-sampingnya gitu loh. Terus aku sempet tanya kakakku juga, terus kemungkinan besar itu adalah overheat gitu loh, jadi kepanasan. Makanya terus tak matiin, tak semprot pakai air dingin, semprot pakai spray kayak gini, tak kasih air dingin, terus tak taruh di tempat yang lumayan rada lembab gitu guys, lumayan rada lembab. Terus tak biarin di situ beberapa hari, nggak tak jemur karena aku masih trauma. Tiba-tiba tak jemur kayak gitu lagi. Jadi ketololanku yang terakhir itu guys, dia tuh kayak wobbling gitu loh, karena posisinya itu kan hujan terus nih, nggak ada sengatan matahari yang berarti lah buat reptil gitu kan. Akhirnya aku berpikiran dari pagi sampai malam itu tak kasih lampu itu guys, yang night mode itu, yang lampu tidur tapi khusus reptil, UVI gitu. Lah besok paginya ada panas sedikit, mau tak jemur gitu guys. Mau tak jemur, tak taruh di sampingnya sini, di samping sini. Nah, di samping sini pakai kandangnya itu yang hijau kan, tak tinggal sebentar buat ngambil airnya guys, nyiapin airnya paling 2 menit 3 menitan lah aku nyiapin air kayak tadi. Terus sama jamunya baru mau tak keluarin, kok dia tuh kayak gigitin substratnya. Dia kan pakai choco chip ya, dia tuh gigitin choco chip sampai berdarah-darah gitu loh. Loh ini ngopo masuk dia terkena virus gitu loh. Aku sempat mikir apa dia kena rabies ya gitu. Saya tanya-tanya di komunitas dan tanya kakakku juga, kemungkinan besar itu overheat. Terus aku cerita kronologinya kayak gitu. Oh iya. Akhirnya ya alhamdulillah masih bisa bertahan, masih bisa survive sampai hari ini, dan nggak terlalu banyak merem lagi guys. Nih. Dia nggak terlalu banyak merem lagi, dia udah melek banget ini. Bersyukur banget dia masih bisa bertahan, karena aku sempet agak putus asa gitu, karena ikoniknya di channel bukan di Seika ya. Dari bener-bener seberapa ya, segini aku melihara, dari ukuran 1 jari sampai badannya 1 jari ya ukurannya, bukan panjangnya 1 jari nih. 1 jari ini kan baby banget ya, badannya besar 1 jari gini, terus jadi seusia kayak gini kan ya luar biasa memang. Tapi Biawak Jawa tuh gimana ya, Varanus salvator bivitatus atau biawak Jawa pada umumnya itu memang paling rentan pilek sebetulnya daripada biawak yang lain ya, kayak kepulauan lah, kayak Sumbawa, terus Celebensis, terus Macromaculatus kayak gitu-gitu tuh katanya lebih tahan banting daripada
Salva Sumbawa. Cuma nek Cina yo gampangan Cina Salvator Sumbawa. Salvator Sumbawa. Salvator Bivitatus atau biawak Jawa gitu guys. Jadi yo begitulah. Karakternya masih enak, masih seperti Eka pada umumnya lah. Cuma dia kemarin habis shading, masih belum selesai ini lagi sekaligus dia berendam guys. Dia kalau berendam sekarang jarang tak tutup guys, jadi cuma berendam gini aja, tak buka biar sinar mataharinya langsung kena gitu. Ya cuma berendam gini. Ini aku mencoba merendam agak lamaan karena sebetulnya panasnya menyengat, cuma kadang mendung gini loh guys, mendung terus panas lagi, mendung panas lagi gitu loh guys. Jadi aku berani agak lama ini daripada kemarin. Itu kan kemarin bener-bener gelap guys Solo, kayak nggak ada kehidupan, adem anyep hawa nih. Di tempat kalian nggak tahu kayak gimana ya, yang jelas nih ini kayaknya anyep anyep dingin. Karena kemarin tuh aku habis pulang dari liburan, itu aku mencoba untuk menjemur dia. Itu dia tuh sempat nyabet tanganku guys, karena mungkin si pencurinya itu dulu pernah mau ngambil ini tapi pakai kasar gitu loh, terus akhirnya dia defense gitu loh. Mana terus aku bingung loh, ini kenapa ya? Apa pernah mau ngambil ini? Kalau yang si Panana itu, yang hampers itu memang di sini kan belum lama banget lah ya, meskipun hampir setahun ya. Dari Lebaran ini mau Lebaran lagi. Jadi dia adaptasinya memang di sini agak lama gitu loh. Satu aku handle-nya mungkin kurang, yang kedua substratnya beda gitu. Kalau di sana, di tempatnya sana dulu tuh substratnya pakai choco chip gitu loh, kadang pakai forest bark gitu. Kalau di sini tak kasih karpet aja gitu. Nanti coba tak kasih forest bark. Soalnya kalau forest bark tuh, karena di sini aku ngasih makan itu kadang pakai settingan makanan dari sebelumnya ya. Kadang dikasih pisang, kadang dikasih dubia, cuma dubia jarang-jarang. Terus kadang dikasih daging gitu. Kadang kalau aku pakai choco chip itu nempel-nempel guys. Kalau nggak dimakan semua tuh nanti bawah-bawahnya banyak sarang semut gitu loh. Aku khawatir dengan itu gitu, makanya tak kasih sih gini. Saya dia kan dulu mikirku awal-awal, oh dia masih adaptasi, mungkin makannya masih belum baik lah gitu loh. Nah, kalau kalian tanya Seka, ini kabarnya Seka guys. Udah guys, mungkin segitu dulu aja intermezzo pada kali ini. Nanti aku akan mencoba konsisten lagi, apalagi bentar lagi puasa ya, mencoba konsisten untuk sering upload gitu, karena selama ini kan seminggu sekali ya gue ya, dan itu menurutku wis padet banget gitu. Dan ternyata buat ngejar viewers kok jauh gitu, kelamaan. Jadi aku mencoba buat konsisten lagi, lebih sering upload gitu. Tapi ya doakan saja ya guys. Sama banyak yang perlu tak bahas sama keluarga-keluarga baru di sini gitu. Dari apa ya, nggak tahu mau nambah lagi atau tidak gitu. Soalnya masih bener-bener hektik, bener-bener crowded waktunya. Jadi ya ginilah guys. Mohon bersabar. Udah mungkin gitu dulu aja guys video kali ini, sampai belibet ngomongku. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe, yang baru mampir jangan lupa di subscribe,
terus di like, terus di share ke pecinta reptile atau pecinta biawak seluruh dunia. Biar makin tertarik, karena apa ya, dunia perbiawakan, pergarangan ini lagi rame guys. Nanti kenapa ramenya nanti tak bahas di video berikutnya sambil jemur-jemur kayak gini ya. Yaudah, mungkin gitu dulu aja guys, bye bye.